Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Laisa minna man lam yarham saghirana. Tidak termasuk umat kami, kata Nabi, kalau tidak sayang kepada anak-anak muda, anak-anak harapan bangsa, dan yang tua, walam ya'rif syarafa kabirina. Orang-orang yang menjadi pemimpin kita sama-sama kita hormati. Yang malam ini berhadir Bapak Irjen Pol Dr. Andus Nandang SH MH, Bapak Kapolda Riau, kemudian Bapak Kombes Pol Susanto SIK SHMH. Lama juga saya ngapalnya. Beserta seluruh jajaran, ibu-ibu bayangkari, muslimin muslimat, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini bulan April 2018, 10 tahun yang lalu saya menjijakkan kaki ke kantor ini, tepatnya bulan September 2008, mengurus surat izin keterangan berkelakuan baik. Alhamdulillah diakui. Itulah untuk surat ikut tes CPNS 2008. Pas 10 tahun sudah. Hari berganti, musim berubah. Hari ini kita bertatap muka lagi dalam iman dan Islam, insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Temanya dengan hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kita tingkatkan ibadah. Karena yang akan kita bawa mati itu ibadah. Walaupun TNI, Polri kalau meninggal dunia tetap dilepas secara resmi kenegaraan, ada didentumkan meriam, tapi tidak sampai ke dalam, di luar saja. Seragam-seragam, semua atribut tinggal lepas, dibungkus dengan kain yang tidak berjahit. Itulah yang akan dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ustadz menceramahi orang, dan saya tidak dinasehati orang. Sengaja hari Jumat saya khususkan satu hari untuk mendengar khutbah, karena ustadz jangan hanya mengkhutbahi, menceramahi orang, harus juga mendengar apa kata orang. Saya pun datang ke masjid, duduk ingin mendengar khutbah. Kata pengurus, kebetulan hadir bersama kita Ustadz Somad, maka kita minta menjadi khutbah di masjid kita pada hari ini. Akhirnya tak jadi juga mendengar khutbah. Malam Ramadan ini Ustadz di mana Ustadz? Saya malam ini saya kosongkan. Saya pergi ke tepi arah ke Kubang sana, keluar dari kota Pekanbaru. Saya duduk di sok belakang, tidak pakai peci, pakai baju kemeja, mau mendengarkan apa nasihat malam ini. Jangan hanya berceramah saja Abdul Somad, rasakan juga diceramahi orang. Nah, akhirnya pengurus pun memanggil juga. Saya bilang saya tak bawa peci, pakai peci saya Ustaz. Tapi ada satu nasihat yang tidak bersuara, tidak berbunyi. Itulah yang selalu menasihati saya, yaitu kematian. Ketika meninggal kawan saya sama-sama di Mesir dulu, saya datang jam 9 pagi ke kediaman almarhum. Saya lihat dia terbujur di atas kain di ruang tamu. Disitulah baru saya sadar, hai Abdul Somad, ini kawan engkau sama-sama dulu di Mesir, tapi rupanya dia duluan dipanggil Allah. Niat saya mau ikut memandikan, mau ikut mengkebumikan, mau ikut ke pemakaman, tapi saat saya duduk, anaknya berlari-lari mengatakan, papa tidur, papa tidur, papa tidur. Tak tahan saya pulang. Tak jadi kita ikut pemakaman, tak kuat saya. Hari itu Abdul Somad sedang disadarkan bahwa sampai masanya nanti kau akan mati menghadap Allah. Apa yang akan kau bawa? Itulah dia. Maka tema tajuk malam ini, Masya Allah,
kita tingkatkan ibadah. Berbicara tentang ibadah di kepolisian itu sama dengan menggarami air laut mengajar itik berenang. Apa yang mau diceramahkan di kepolisian? Ceramah tentang baca Quran. Kita sudah dengar sendiri bacaan Al-Quran Pak Polisi, luar biasa. Saya sangka tadi dipanggil kori naturalisasi, pemenang musabaqah tilawatil Quran Kota Pekanbaru, ternyata polisi asli. Itu tadi bukan ustadz yang pakai seragam polisi kan? Asli memang polisi membaca Quran. Apa yang mau saya ceramahkan? Cerita tentang sedekah. Memanglah bapak-bapak polisi bersedekah. Suatu subuh ketika kajian subuh di Al-Falah, datanglah Pak Ketua Panti Asuhan di belakang Koki Sunda, Fajar Harapan. Saya tanya, Pak, selama Bapak menjadi ketua panti, siapa yang paling banyak bersedekah di Fajar Harapan? Kalau hitung orang saya tak ingat Pak Ustaz, tapi kalau hitung institusi kepolisian yang paling banyak nyumbang ke sana. Kalau tak percaya pergilah ke sana, ke Fajar Harapan. Ada beberapa bangunan itu sumbangan dari bapak-bapak kepolisian. Itulah ternyata yang akan kita bawa mati menghadap Allah. Kita tingkatkan ibadah. Tapi saya tidak ingin gara-gara malam ini saya cerita mati dan ibadah, lalu besok tak ada lagi yang menjaga lampu merah. Kemana Pak Polisi? Udah beribadah aja semua Pak Ustaz. Mau mati aja bawaan udah sejak mendengar tadi malam. Bukan itu maknanya. Etos kerja tetap, kualitas amal tetap. Mengingat mati tidak mengurangi etos kerja kehidupan. Makna ibadah tidak terbatas pada zikir, salat, baca Quran. Ibadah juga adalah ketika menertibkan lalu lintas. Berapa banyak dosen-dosen harus terlambat mengajar karena macet, tapi begitu bisa mereka ditertibkan lancar, maka sesungguhnya itu juga perbuatan bernilai ibadah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Kalaulah hidup ini hanya untuk ibadah, salat, zakat, puasa, zikir, baca Quran, lalu bagaimana dengan mencari nafkah? Bagaimana makan? Bagaimana kerja? Bagaimana minum? Disitulah adil Allah. Allah Maha Adil. Engkau tidak beribadah, tapi aktivitasmu bernilai ibadah. Bapak-bapak yang menjaga ketertiban, ketentraman, lalu kemudian ditembak mati oleh pecandu pengedar narkoba, maka matinya mati syahid. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, mati syahid. Kalau harta pribadi dia bela, mati syahid. Bagaimana dengan orang yang membela kehormatan bangsa, anak bangsa yang sakau, yang mati, yang rusak otaknya, terselamatkan dengan kerja keras, maka dia juga bagian dari ibadah. Oleh sebab itu pahamilah bahwa ibadah ini total kehidupan. Bapak-bapak yang bekerja pergi pagi pulang petang, dia langkahkan kaki, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya diundang ke sekolah di Medan, sekolah yang amat sangat berkualitas, lengkap sampai ke universitas, sekolah tinggi, ada hotelnya, ada rumah sakitnya. Ketika kami makan, ada seorang bapak polisi tidak makan bersama kami. Dia lihat, matanya tajam ke saya, ngeri juga saya mau makan, dia tengok. Saya sapa dia, Pak, makan. Mohon maaf Pak Ustadz, sedang puasa sunat. Masya Allah, saya yang selama ini berceramah, marilah puasa sunat. Rupanya ustadz yang mengajak itu tak puasa. Bapak polisi sedang puasa. Jadi berapa banyak kita yang mengajak orang beramal, rupanya kita tak beramal. Loh, ustadz kenapa tak puasa? Untung saya ada alasan, musafir. Dari Pekanbaru ke Medan 600 km. Bagi yang tak percaya, lihat tulisan di tabik gadang, 600 km. Mereka bekerja panas terik tapi tetap puasa, tidak mengurangi etos kerjanya. Sebelum pulang beliau hadiahkan, ada yang mau saya beri kepada ustadz sebagai kenang-kenangan hadiah, bungkus
Sampai ke Pekanbaru saya buka, rupanya foto kami berdua dicetaknya besar, ada saya simpan di rumah. Di rumah kita pajang gambar polisi, insya Allah. Ada niat-niat maling mencuri tak jadi. Tapi di kantor Polresta Pekanbaru saya lihat gambar saya pula ada di dalam. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Al insanu a'da'u ma jahilu, manusia akan memusuhi siapa saja yang tak dia kenal. Saya kalau tidak kenal dengan polisi, saya akan memusuhi polisi. Polisi kalau tidak kenal dengan ustadz, dia akan memusuhi ustadz. Tapi kalau kita sudah saling kenal, insya Allah hubungan kita akan baik. Tapi walaupun baik, razia kena juga. Karena ini tanggung jawab bukan kepada pribadi personal, tapi kepada negara, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak pernah memanfaatkan saya sebagai ustadz sehingga minta keringanan, tak pernah. Saya mau cepat dalam suatu pengajian, lalu lewat mall SKA, terus mana mau buru-buru, saya membelok. Begitu belok langsung kena. Bapak tidak lihat ada tanda tadi? Tak nampak, saya bilang. Ada di situ. Apa tandanya? Gambar pancing kena kayu. Tak boleh mutar. Nanti datang ke pengadilan, ya. Datang saya ke pengadilan. Saya tidak pakai peci, saya tidak pakai koko, karena saya takut itu merusak nama baik ustaz. Saya pakai baju biasa, panggil pengadilan, bayar 70.000, dan sejak itu mata saya lebih tajam. Apa maknanya? Bahwa kita juga harus taat, apapun posisi kita, bagaimanapun kondisi kita, taat pada aturan negara, taat pada aturan Allah Subhanahu wa taala, lebih lagi daripada itu. Karena fungsi kita ada ini hanya untuk beribadah. Kebetulan ada salah seorang ibu Bayangkari yang menelpon saya tahun 2009. Ustadz, bisa tak ke rumah Pak Kapolda? Apa acaranya Bu? Pengajian ibu-ibu Bayangkari Kamis pagi. Jadi kalau dikatakan Ustadz kapan mulai isi pengajian ke bapak-bapak keluarga besar kepolisian? Dulu sejak 2008, 2009 lah saya pertama kali ke rumah Pak Kapolda mengisi pengajian ke ibu-ibu Bayangkari hari Kamis pagi sepekan sekali. Lalu kemudian karena kesibukan terhenti. Lalu kemudian zaman Pak Condro Kirono ada sempat memberikan tausiah, kemudian memberikan buku 37 masalah populer di Masjid Al-Mutmainnah Komplek Polda. Adapun keluar daerah, setiap saya keliling, saya pasti mampir ke Kapolres, ke Polres di Meranti. Itu yang rutin setiap kunjungan ke sana. Dan yang paling sering adalah di Batam, di Polresta Batam. Itu memang setiap 6 bulan sekali, bulan Februari dengan bulan Agustus. Saya pilih Februari Agustus karena libur cuti semester seminggu, sepekan saya ke pulau-pulau yang ada di sekitar Batam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan meningkatkan ibadah, yang dibentuk dalam ibadah itu karakter kepribadian. Saya ceramah tidak boleh keluar dari yang sudah tertulis. Jadi sengaja ditulis di depan biar nampak saya. Tujuan ibadah bukan menumpuk amal untuk bekal mati. Ini mesti diluruskan. Banyak orang menganggap ibadah itu bekal untuk mati. Bukan. Ibadah itu membentuk karakter kepribadian, akhlak. Apa yang dibentuk dalam sholat? Disiplin. Disiplin dalam sholat on time. Oleh sebab itu kalau ada polisi yang rajin sholat, maka sesungguhnya dia sedang mendisiplinkan dirinya di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Sholat kalau sudah tepat waktu, tak ada, tidak boleh ditunda. Siapapun dia tetap azan. Saya sedang tausiah, jamaah sekalian, muazin tak peduli, tetap dia azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya yang mengalah, kok saya berhenti. On time, tepat waktu. Kalau sudah terbit matahari jam 6.20, maka tak ada lagi waktu untuk sholat subuh, habis waktu. Jadi kalau ada jamaah, saya sedang makan di salah satu rumah makan, datang jamaah, Ustaz Somad, saya sering betul dengar pengajian ceramah Ustaz di YouTube sampai jam 2, jam 3 malam, selalu sholat subuh terlambat. Nah, tak betul. Masa dengar pengajian sampai sholat subuh terlambat? Karena membentuk karakter kepribadian. Kalau sudah sampai saatnya, waktu habis, tenggelam syafaq ahmar merah di ufuk barat, gelap hitam, waktu maghrib sudah habis. Kecuali musafir, bisa jamak qasar, jamak taqdim, jamak takhir. Orang kalau sudah sholat ditanamkan takut dalam dirinya. Allahu Akbar. Apapun tak akan dia lakukan. Yang dia pandang hanya tempat sujudnya saja. Yang lain tak akan dia pandang. Belum pernah saya menengok orang sholat, menengok-nengok atap, menengok lampu, menengok kaligrafi. Tak akan dia pandang tempat sujudnya saja. Bagaimana takutnya dalam sholat, begitu jugalah takutnya di luar sholat. Membentuk kepribadian. Jadi kalaulah pedagang-pedagang di pasar itu, pasar paling dekat dengan kita, pasar Kodim dan pasar bawah, maka andai pedagang-pedagang itu membentuk sholatnya, membentuk kepribadiannya, takut dia pada Allah, maka tidak akan ada pedagang yang curang timbangan. Timbangan beras, timbangan cabai, timbangan ikan. Hari ini yang menyelamatkan timbangan itu gerakan ibu-ibu mata tajam menengok timbangan. Ada ibu-ibu yang baca Quran tak nampaknya, tapi kalau nengok timbangan jelas. Kurang lagi. Saya pesankan ke ibu-ibu yang tajam matanya, lanjutkan. Kenapa begitu? Ibu sudah menyelamatkan orang dari makan haram. 1 kilo maka dia 1 kilo 10 on, 100 miligram, 100 gram. Maka kalau kurang, dia akan membawa kekurangan itu pada hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Jadi kalau dia pedagang sayur, di akhirat akan dipikulnya sayurnya itu, mencari siapa yang dia beli, siapa yang dia jual, siapa yang pernah bertransaksi dulu. Semuanya, sekecil apa, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi. Jadi kalau nanti ibu dikritik orang, apa ibu ini mengkritik timbangan? Biar aja, kenapa? Aku bukan masalah saya tak masalah kamu kurang, tapi nanti kamu yang akan mencari kami di akhirat. Belum tentu kita jumpa di padang mahsyar. Di padang panjang aja Pak ya jumpa, apalagi di padang mahsyar. Maka lebih baik saya luruskan kamu di dunia ini. Datanglah yang mengatur timbangan, kebetulan dekat juga dari kita di sini, yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Ternyata ini bukan mengurus masalah cuaca saja. Timbangan itu pun diurus oleh BMKG. Pegawainya cerita ke saya, katanya Pak Ustadz, timbangan-timbangan ini tak betul. Satu-satunya timbangan yang betul timbangan posyandu. Yang lain itu kurang Pak Ustaz. Kalaulah ada rasa takut di dalam hati, maka tak mungkin dia curang. Takut nanti akan mati menghadap Allah, takut matinya su'ul khatimah, takut pertanyaan mungkar nakir azab kubur, takut meniti titian siratal mustaqim, takut nanti akan masuk neraka jahanam, diletakkan kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Letakkan tapak kaki yang lebih hadimaruhu, mendidih otak di kepala. Saya mengantar kawan ke Hotel Sri Indrayani di belakang. Ketika saya sedang berada di bawah mencari kawan tadi, saya dengar sayup-sayup suara Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Saya tanya pegawainya, ini di mana orang Yasinan pagi-pagi ini? Di sebelah Pak. Sebelah mana? Kantor polisi. Ternyata di musola orang ramai-ramai baca. Pulang saya dengar makin keras kuat. Oh, membaca Yasin.
Kenapa Yasin itu yang dibaca? Karena di Yasin itulah kita diingatkan bahwa kita akan mati, dan yang bisa menolong hanya amal ibadah. Datanglah Asi bin Wa'il membawa tulang kering kerontang yang sudah hilang warna corak, rasa bau, lapuk, lalu ditunjukkannya kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ayuhi rabbuka hadzal 'idhama ba'da ma baliya wa ramma. Apakah bisa Tuhanmu menghidupkan tulang yang sudah kering kerontang, lapuk, mati, busuk ini? Nabi Muhammad diam sampai akhirnya datang Jibril membawa wahyu. Apa kata Jibril? Qul, katakan ya Muhammad kepada Asi bin Wa'il yang tak percaya bahwa kalau sudah mati kita bisa hidup lagi. Katakan pada siapapun yang tak percaya bahwa kita akan hidup sekali lagi. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Ternyata itu ada di surat Yasin. Katakan pada mereka, kalau menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada dia bisa, apalagi yang pernah ada lalu dibuatnya menjadi tak ada, dibangkitkannya lagi menjadi ada, tentu itu mudah. Yasin juga yang berkata, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itulah mengapa surat Yasin dibaca, dititahkan langsung dari Kapolri ke seluruh jajaran supaya semua membaca surat Yasin. Alangkah baiknya tidak hanya sekedar membaca, tapi juga mengkaji tafsirnya, tafsir surat Yasin. Maka kita akan ingat mati. Mengingat mati makin semangat hidup, karena hidup adalah menuai, hidup adalah menanam, hidup adalah menyemai. Nanti hasilnya akan kita tuai ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun profesinya, menjadi polisi, menjadi jaksa, menjadi hakim, menjadi dokter, menjadi lawyer, advokat, pengacara, menjadi apapun, ini adalah pengabdian. Kebetulan saya diletakkan Allah Ta'ala, Abdul Somad, kau cocoknya ceramah, kau letaknya di sini saja, karena kalau kau mengejar pencuri tak tertangkap, mau menembak kaki kena kepala. Nah, jadi kau bagus di ceramah saja. Ini bidang pengabdian engkau, kau mesti bicara. Tapi ini ada orang tidak bicara, dia tak perlu bicara, talk less, tapi action saja. Nah, ini bidang. Ada memang pekerjaan, profesi, pengabdian kita mesti bicara. Kalau tak bicara justru dia berdosa. Dia mesti bicara, bercakap. Kalau tidak dia justru makan haram. Itulah dia dari bahasa Prancis, parler. Je ne parle pas français. Saya tak bisa bahasa Prancis. Parler anglais arabe. Bisanya bahasa Inggris dan Arab. Parler artinya ngomong. Orang yang duduk di situ harus ngomong. Di mana? Parlemen. Parlemen. Parle ngomong, men parlemen. Orang yang duduk di situ mesti ngomong. Makanya kalau dia tak ngomong, tidur, justru dia berdosa. Tapi ada orang yang tak boleh ngomong, karena kalau dia ngomong kerjanya tak selesai. Itulah tukang. Maka bapak ibu kalau ada tukang di rumah masang batu bata, jangan diajak ngomong. Satu batu itu aja pukul-pukul tak selesai. Nah, jadi jangan kita katakan yang ngomong itu yang beribadah, yang ngomong itu yang berdakwah. Tidak. Nampaknya mereka tidak ngomong, tapi suara saya ini bisa sampai ke telinga bapak ibu karena mereka. Siapa mereka? Itulah yang menyetel mikrofon tadi. Waktu saya naik ke atas tak berbunyi. Begitu disetelkannya, oke, yang tengah siap, barulah assalamualaikum. Dia sengaja saya sebut dia supaya jangan sampai dimatikan ya. Sini senjata kita kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu maka semua adalah pengabdian. Hari ini saya melihat gambar Pak Kapolda, gambar Pak Kapolresta, tapi gambar saya pula sampai 3 di sana. 1, 2, 3. Siapa yang berjasa ini? Digital printing. Mereka yang menggambarnya, melihatnya, sampai saya pangling tadi. Ini siapa kok putih kali? Rupanya Photoshop punya kerja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jangan mengecilkan peran siapapun, karena dia sedang beribadah dengan profesi pengabdiannya itu. Menjadi polisi, kepolisian sebagai ladang ibadah. Menjadi tentara, TNI,
angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, itulah medan juangnya. Makanya ketika ada mahasiswa, Ustadz saya sudah selesai S1, dari mana? Fakultas Hukum Universitas Riau. Gimana pendapat Ustadz? Lanjutkan kau S2. Ini hukumnya hukum Belanda Pak Ustadz. Loh, dengan hukum Belanda itulah engkau mengerti, lalu bisa kau bela orang-orang yang teraniaya. Nanti kalau ada orang Riau yang tanahnya diambil, siapa membela dia? Lembaga bantuan hukum engkau buat. Pergi nanti kau S3 Doctor of Philosophy dari Leiden Belanda, kau pelajari betul di sana. Nanti pulang engkau yang akan menegakkan kebenaran di tengah orang yang tak mengerti hukum. Disitulah medan jihad engkau. Jadi kita tidak mematok kalau ceramah dapat pahala, kalau mengatur lalu lintas tidak berpahala, kalau beli kurtum berpahala, kalau mengamankan pilkada damai tidak berpahala. Padahal ini semua adalah medan pengabdian, hanya tempatnya saja yang berbeda-beda, dengan syarat diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kalau bapak-bapak nanti nanya saya setelah selesai acara, Ustaz niatnya gimana? Niat apa? Kalau puasa kan ada nawaitu soma qadin an ada ifar di syahri Ramadan hadisanatillah ta'ala. Mengamankan pilkada ini apa ada nawaitu juga? Nawaitu mengamankan pilkada lillahi ta'ala. Tak perlu diucapkan di mulut, karena Allah tahu apa yang terbersit di hati. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatimu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami tahu walaupun itu berbisik dalam hatimu, karena kami lebih dekat daripada urat lehermu sendiri.